Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Ribuan warga Baduy berikan hak suara. TPS terendam banjir, pemungutan suara ditunda. TPS banjir, pencoblosan dialihkan ke tempat yang tinggi. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Beginilah kondisi perumahan Maharta yang terendam banjir sejak Rabu pagi kemarin. Sejumlah warga sudah memindahkan kendaraannya ke dataran yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Warga mengatakan air diketahui masuk bertahap sejak subuh yang diakibatkan oleh hujan yang mengguyur sejak malam hingga menyebabkan debit air meninggi hingga akhirnya luber masuk ke dalam perumahan. Ditambah salah satu pompa tidak berfungsi. Warga masih bertahan di dalam rumah dan menunggu bantuan dari BPBD Tangsel. Kayaknya hujan besar dari semalam, terus debit airnya banyak, pompa airnya nggak jalan, jadi langsung banjir. Oh, dia ngeluap? Iya, tadinya sedikit nambah dalam. Nah, yang Ibu tahu ya, yang terdampaknya ada berapa rumah atau ini, Bu? Hampir satu Maharta sepertinya. Berarti puluhan atau ratusan rumah? Kayaknya sih ratusan ya. Selain itu, warga juga yang akan mencoblos ke TPS tertahan oleh arus banjir. Ariel Maranus dan Syahbudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Selain di Tangerang Selatan, banjir juga mengenangi puluhan rumah warga di Kelurahan Petir, Kota Tangerang. Tak hanya pemukiman warga, banjir juga merendam TPS nomor 41 sehingga terpaksa tempat pemungutan suara dipindahkan ke musola yang lokasinya lebih tinggi. Akibat banjir setinggi 60 cm ini, pemilihan hak suara sempat molor lebih dari 1 jam dari jam yang sudah ditentukan KPU RI. Tidak sedikit warga yang menuju ke TPS memilih kembali ke rumah sambil menunggu banjir surut. Namun banyak warga yang nekat menerobos ke lokasi TPS 41 untuk memilih hak pilihnya. Sedangkan di dalam TPS banjir sekitar 30 cm dan panitia KPPS 41 terpaksa memindahkan TPS 41 ke musola Al-Ma'arif. Dari DPT 269, panitia KPPS sangat optimis warga datang memilih hak pilihnya. Hujan besar, jadi TPS yang sudah kita siapkan di tenda di sebelah itu banjir sampai di setinggi sekitar 30 cm di dalam TPS. Karena kondisi akhirnya kita pindahkan di sini dan mohon maaf karena kita memulainya harus jam 7 dan jam 8 karena kondisinya kita pindahkan ke pembangunan musola Al-Ma'arif yang kebetulan bisa kita tempatkan. Itu aja. Jadi ini Pak ya, sempat telat Pak ya tadi? Kenapa? Sempat telat buka ya, ini ya? Baru buka ya. Sementara Hasna, pemilik DPT mengaku datang ke TPS untuk mencoblos, namun dirinya menyesalkan adanya banjir ini. Selain itu sebelumnya tidak ada pemberitahuan TPS pindah. Mengganggu banget, orang kita nggak pernah main banjir-banjiran. Harusnya tahu hujan dari malam TPS-nya dipindahin, begitu. Harapannya Bu ya? Udah gitu di depan juga nggak ada info lagi.
banjir yang kerap terjadi di lokasi tersebut. Warga berharap pemerintah lebih sigap untuk menyediakan perahu karet untuk menuju lokasi TPS. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Presiden Joko Widodo didampingi Iriana Joko Widodo menyalurkan hak pilih di TPS 10 di Gedung Lembaga Administrasi Negara Gambir, Jakarta. Kondisi TPS sepi sehingga Jokowi langsung mencoblos usai menerima surat suara dari petugas. Presiden berharap pemilu menjadi pesta rakyat. Saat ditanya potensi pemilu satu putaran, Jokowi mengajak untuk menunggu secara bersama-sama. Usai mencoblos, Jokowi akan memantau hasil hitung cepat di istana. Satu putaran nggak, Pak? Kita tunggu bersama-sama. Pak akan memantau quick count. Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Setelah dari sini langsung kembali ke istana. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya di TPS 053 Kelurahan Kebagusan, Jakarta. Megawati datang ke TPS didampingi dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, serta para cucu, serta Sekjen PDI Perjuangan. Megawati dan rombongan kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Mega berharap pemilu kali ini tidak ada kecurangan dan media diajak untuk ikut mengawasi pihak yang melakukan intimidasi dan kecurangan. Saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi. Sementara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mudik pada pemilu 2024. SBY menyalurkan hak pilih di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur, Rabu pagi. SBY didampingi putra bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono dan menantu mencoblos di TPS 16 di lingkungan Ngampil, Kelurahan Peloso, Pacitan. Pulang kampung sebagai cara SBY meraih simpati rakyat. Ia berharap para elit menjaga persatuan dan kesatuan usai pemilu digelar. Saya yakin bahwa para elit, para pasangan capres-cawapres, partai-partai politik akan bisa tetap menjaga agar di satu sisi demokrasi tegak, pemilu berlangsung secara jujur dan adil, tapi juga secara damai. Tidak hanya mantan presiden, para mantan wakil presiden ikut menggunakan hak pilih. Mantan wakil presiden Tri Sutrisno menggunakan hak pilih di TPS 43 di Taman Surapati Menteng, Jakarta. Tri Sutrisno didampingi istri dan pas pampres, usai mendapat surat suara yang harus terbilik dan mencoblos dengan dibantu pihak pas pampres. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mencoblos di TPS 03 di lobi SMA Pangudi Luhur, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kala didampingi istrinya Mufidah Yusuf Kala berjalan kaki bersama keluarga dari kediaman menuju TPS yang berjarak hanya 200 meter. Kala juga berharap pemilu berjalan damai, lancar dan tanpa kecurangan. Harapannya pemilu harus seluruh Indonesia. Kalau di sini pasti di Jakarta ini ada banyak. Di daerah juga harus bersih, bukan hanya. Nanti ikut mantau quick count juga, Pak? Iyalah. Bapak memantau di markas atau di rumah sih, Pak? Sementara istri Presiden keempat RI Gus Dur yakni Sinta Nuriyah menyalurkan hak pilih di TPS 86 di kawasan Jagakarsa, Jakarta. Ia juga berharap pemilu kali ini bisa melahirkan pemimpin yang amanah dan memikirkan rakyat. Pemliputan melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.